Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah eh, hukum perikatan dengan materi azas dalam hukum perikatan. Azas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Azas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan syarat-syarat khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan dalam serangkaian perbuatan untuk menjadi yang tepat bagi perbuatan itu. Azas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat. Di dalam hukum perikatan dikenal beberapa azas, yaitu azas konsensualisme, azas pacta sunt servanda, azas kebebasan berkontrak, serta azas itikat baik. Azas konsensualisme muncul diilmani dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Masuk dulu kita ke azas konsensualisme. Berasal dari perkataan Latin konsensus yang berarti sepakat. Azas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diisyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan. Berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 13 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi. Salah satu syaratnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, azas pacta sunt servanda. Azas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berikut azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan. Yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Kemudian azas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Azas ini merupakan azas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik. Azas kepribadian. Azas kepribadian merupakan azas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian azas hukum perikatan nasional di samping ketiga azas tersebut dalam lokakarya hukum perikatan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai 19 Desember telah berhasil merumuskan 8 azas hukum perikatan nasional. Kedelapan azas itu adalah azas kepercayaan, kebersamaan, hukum, persamaan hukum, azas keseimbangan, azas kepastian hukum, azas moral, azas kepatutan, azas kebiasaan, dan azas perlindungan. Nah, di sini kita lihat ya azas kepercayaan dulu. Azas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian atau memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari, artinya kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain, mempercayai kepada rekannya dan melaksanakan kewajiban yang ditanggung. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Azas persamaan hukum ini mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Azas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan equality before the law
Perhatikan secara dinamis dicai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan, akses to justice, bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Azas keseimbangan adalah azas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan etikat baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur buat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan etikat baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Azas moralitas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam self-warning, yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sukarela moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Kemudian azas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Azas Pacta Sunt Pagata atau disebut juga sebagai azas kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Kemudian azas kepatutan. Ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata, di mana dinyatakan bahwa azas kepatutan ini sangat berkaitan erat dengan isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kemudian azas kebiasaan. Azas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti dalam masyarakat umum. Jadi sesuatu yang menurut sifat persetujuan harus diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Kemudian azas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada sisi yang lemah. Masuk kita kepada sifat-sifat dalam hukum perikatan. Yang pertama, sifat hukum perikatan itu bersifat terbuka. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sifat hukum perikatan adalah terbuka, artinya KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Sifat terbuka di atas ada 3 hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam kitab undang-undang hukum perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buat. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka membuatnya seperti suatu undang-undang. Kedua, yaitu sifat hukum perikatan itu bersifat mengatur. Mengatur maksudnya karena sifat hukum perdata bukan memaksa, tetapi disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh jual beli, dalam melakukan perjanjian jual beli, maka hanya kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Jual beli itu tidak ada intervensi dari pihak ketiga atau pihak yang lain.
Sebagaimana dalam pasal 1230 KUH Perdata, syarat 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian, hukum perjanjian juga mengandung pengertian bahwa perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang adalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat ada waktu undang-undang hukum perdata dibentuk. Misalnya, undang-undang hanya mengatur perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian dinamakan sewa beli yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa menyewa. Selama harga barang itu belum dibayar lunas, barangnya disewa oleh pembeli. Dengan demikian terciptalah suatu perjanjian dinamakan sewa beli. Ya, jadi bisa sewa dan beli. Sifat hukum perikatan bersifat melengkapi. Melengkapi maksudnya boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan. Contoh, perjanjian jual beli dalam perjanjian jual beli hanya kedua belah pihak yang diperbolehkan merubah dan menambah dari isi suatu perjanjian karena kedua belah pihak yang mempunyai hak demi kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian. Baik ya, sekali selesai materi kita dalam materi hukum perikatan dan sifat-sifat hukum perikatan. Besok kita ketemu dalam sumber-sumber hukum perikatan. Saya tutup kuliah kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.